Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, atas izin Allah Azza wa Jalla kita telah selesai melaksanakan di antara syariat yang disyariatkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sama bulan Ramadan yang disebut dengan salat tarawih. Dan salat tarawih termasuk salat yang menjadi kekhususan, bahkan menjadi sebuah nilai plus untuk bulan Ramadan sendiri. Dan pada bulan Ramadan ini ada beberapa amalan yang sangat ditekankan oleh para ulama untuk kita jaga, dan semuanya berlandaskan melalui dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari Allah Azza wa Jalla. Di sini insya Allah kita akan menyebutkan 4 amalan yang sangat ditekankan untuk kita jaga selama kita berada di bulan Ramadan. Tapi sebelum itu kita patut bersyukur sama Allah Azza wa Jalla karena Allah berikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Banyak orang-orang mungkin dari keluarga kita, teman kita, karib kerabat kita yang mungkin di tahun lalu kita udah janjian sama dia di tahun yang akan datang kita akan buka bersama bareng, sholat tarawih bareng, i'tikaf bareng. Tapi ternyata itu semua hanya tinggal kenangan dan tidak pernah terrealisasikan lagi ke depannya. Dan alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Maka ini termasuk kemuliaan yang sangat besar yang Allah limpahkan kepada kita. Bahkan ada sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Baihaqi dan juga yang lainnya dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, di mana Talha pernah bercerita ada 2 orang dari kabilah Baniyin masuk ke dalam Islam, dan dua-duanya berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ternyata dari 2 orang ini yang pertama wafat lebih dahulu di medan perang itu, kemudian yang kedua berwafat 1 tahun setelahnya, tapi bukan di medan perang, tapi di atas kasur. Maka Talha bin Ubaidillah setelah orang yang kedua wafat, dia bermimpi masuk ke dalam surga. Dan di dalam surga dia melihat sebuah kejadian yang sangat unik dan sangat mengherankan, di mana ketika Talha berdiri di depan pintu surga, maka Talha melihat 2 orang ini. Orang yang pertama meninggal sebagai seorang syahid, dan orang yang kedua meninggal di atas kasurnya. Ternyata malaikat penjaga surga mengizinkan yang kedua lebih dahulu masuk ke dalam surga daripada yang pertama. Maka ini hal yang mengherankan, karena kita tahu yang namanya amal ibadah paling tertinggi dan ibadah paling top markotop itu ibadah namanya jihad. Dan itu berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi SAW, wa dhirwatu sanamihil al-jihadu fi sabilillah. Dan puncaknya amal ibadah kepada Allah adalah jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah kok bisa yang pertama kalah sama yang kedua? Maka pagi harinya Talha bin Ubaidillah bercerita kepada kaum muslimin. Waktu itu orang-orang heran, loh kok bisa ini yang pertama kalah sama yang kedua? Akhirnya berita ini sampai ke Nabi SAW, maka beliau mengatakan, alaysa qad makatha ba'dahu sanah wa shama Ramadan wa adraka Ramadan wa shama wa shalla kadza wa kadza raka'ah wa sajada. Bukankah yang kedua masih bisa hidup 1 tahun setelahnya, kemudian dia masih dapetin bulan Ramadan, dan dia masih bisa puasa di bulan Ramadan, kemudian dia masih bisa sholat sekian rakaat dan sekian sejadah, sekian sujud. Maka Nabi SAW mengatakan, inna bainahuma la bainas samai wal ardh, kama qala SAW. Antara keduanya derajatnya itu antara langit dengan bumi. Dari sini kata para ulama mengatakan orang-orang yang bisa ketemu sama bulan Ramadan, maka dia bisa mendapatkan pahala yang mengungguli orang mati sebagai seorang syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan ini kemuliaan yang sangat besar, dan tidak semua orang Allah berikan masalah bertemu dengan bulan Ramadan ini. Maka kita yang sudah Allah berikan kesempatan ini dimanfaatkan. Kalau tahun lalu kita belum maksimal, tahun ini harus maksimal. Kalau tahun ini kita belum sempurna, belum totalitas, lo bahasa kerennya belum all out gitu dalam ibadah di tahun lalu, tahun ini harus all out dan harus lebih totalitas. Karena boleh jadi ini adalah kesempatan terakhir kita bertemu dengan bulan Ramadan, terutama yang udah agak tua, karena umur umat ini antara 60 sampai 70 tahun. Dan kalau udah sampai umur 60 sampai 70, itu artinya bentar lagi dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan boleh jadi ini Ramadan terakhir buat dia. Maka mumpung Allah Azza wa Jalla berikan kita kesehatan dan kemampuan, manfaatin kesempatan ini. Nah, ada 4 amal ibadah yang sangat-sangat ditekankan untuk kita jaga selama bulan Ramadan. Yang paling pertama adalah puasanya. Loh, kok puasanya Ustaz? Kan puasanya wajib, jelas kita bakal jaga. Iya, tapi yang dimaksud adalah kualitas puasanya. Banyak di antara kita bisa puasa dari pagi, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, nggak makan, nggak minum.
Bahkan dia nggak menuangkan syahwatnya kepada istrinya, dia bisa. Tapi di akhir sorenya ketika maghrib, ternyata catatan pahalanya nol di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena ternyata dia gagal menjaga kualitas puasa dia. Ternyata selama dia puasa, dia terjatuh dalam hal-hal yang dimakruhkan oleh syariat. Atau jangan-jangan yang paling parah dan paling sering terjadi, banyak orang ketika berpuasa meninggalkan kewajiban-kewajiban dia. Banyak orang puasa gak sholat. Banyak orang puasa yang wanita gak pakai kerudung. Ini kewajiban yang sudah dari 10 Ramadan dan tetap dia lakuin selama dia di bulan Ramadan. Maka ini semua membuat pahala puasa dia seperti dia menuangkan air ke dalam sebuah wadah, yang wadah itu bolong bawahnya. Dia tuang air ke situ, maka air tumpah lagi ke bawah. Nggak berhasil apa-apa. Dan yang namanya sholat itu lebih wajib daripada puasa. Satu-satunya amal ibadah yang kalau orang menggampangkan meninggalkan dia bisa dicap kafir orangnya, itu cuma sholat. Puasa nggak sampai sebegitunya. Orang kalau ninggalin puasa selama nggak menentang kewajibannya aja, itu nggak dianggap kafir. Tapi kalau sholat dengan segala khilaf di antara para ulama, itu bisa dicap kafir. Bisa dicap kafir, subhanallah. Tapi banyak orang gampangin masalah hal ini. Siang harinya berpuasa, paginya sahur, ya sahur, tapi sholat subuhnya tidur dia, subhanallah. Zuhurnya nggak tahu kemana. Maghrib dia enak buka, habis itu maghrib ditinggalin sama dia. Jangankan sholat tarawih, isya aja nggak hadir dia. Jadi adalah orang-orang yang merugi, dan boleh jadi orang-orang yang disebut sama Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang, ini rubba itu artinya banyak orang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar sama haus. Nah, kita nggak pingin menjadi orang-orang yang kayak gini. Bayangin, andai kata kita ketemu Ramadan 30, 40 kali, ternyata kualitasnya kayak begini, subhanallah, merugi kita ternyata selama ini. Dan ternyata selama ini kita masuk ke dalam hadisnya Nabi SAW. Dan ini kita nggak pingin, ini nggak kita pingin. Yang kedua adalah memperbanyak baca Al-Quran. Dan ini warid dari Nabi SAW, bahkan dari Allah langsung. Allah mengatakan, tadi udah dibaca sama Imam, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ini adalah kemuliaan khusus untuk bulan Ramadan. Dia Allah pilih untuk menjadi bulan diturunkannya Al-Quran dari 12 bulan yang ada. Maka ini orang mukmin yang paham, yang akalnya sehat, dia tahu ini bulan memang bulan untuk menghidupkan Al-Quran. Dan Nabi kita SAW, kata Ibnu Abbas dalam hadis yang sahih, itu belajar kepada malaikat Jibril tiap tahunnya di bulan Ramadan, itu hatamin Al-Quran 1 kali sama bulan Ramadan. Kecuali di tahun di mana beliau SAW wafat setelahnya, maka di situ beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali. Dan itu menjadi dalil kata para ulama seperti Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya, sangat dianjurkan buat orang muslim untuk bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali selama bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan aja nggak bisa hatam, mau kapan lagi? Orang sebagian kita buka Al-Quran itu cuma di bulan Ramadan. Al-Quran itu cuma pajangan lemari, nggak pernah dibuka sama dia. Sampai Al-Quran itu mulus, cuma ada debu-debu dikit doang, nggak pernah lecek Al-Quran itu, karena memang dibaca sama dia cuma setahun sekali di bulan Ramadan. Itu aja nggak hatam sama dia. Subhanallah, ini muslim apa gimana? Al-Quran yang menjadi pedoman hidupnya nggak pernah dibaca sama dia. Haula wala quwwata illa billah. Nanti bisa lihat dengan para salaf terdahulu seperti imam kita Imam Syafi'i rahimahullah, beliau bisa menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam 1 bulan. Allahu Akbar. Itu artinya sehari 2 kali hatam beliau, pagi sama siang. Dan itu bisa asalkan punya kemauan, asalkan punya kemauan. Imam Abu Hanifah didokterkan beliau bisa hatam 15 kali. Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, beliau selama 20 hari pertama 3 hari sekali hatam. Ketika udah masuk 10 malam terakhir, sehari sekali hatam. Dan masih banyak lagi nukilan-nukilan ulama yang lainnya. Seperti Imam Malik rahimahullah, kalau udah masuk bulan Ramadan, beliau tutup semua majelis ilmunya dan fokus untuk baca Al-Quran. Itu Imam Malik loh. Sekelas Imam Malik aja tahu untuk memuliakan bulan ini dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Maka kita lebih pantas lagi dan lebih harus lagi untuk menjaga bacaan Quran kita selama bulan Ramadan. Terlebih lagi yang menyedihkan adalah sebagian dari kita bacaan tajwidnya nggak benar-benar juga sampai sekarang. Maksudnya gini, tiap tahun kan ketemu Ramadan. Nah masa iya tiap tahun bacaan Quran belepotan terus? Ini kenapa coba? Yang salah ini Ramadan, apa dianya? Kalau sekali 2 kali it's okay, kita maklumi. Lalu 10 kali ketemu Ramadan,
Bacanya masih belepotan juga, la ilaha illallah. Ini menunjukkan kalau dia malas sebenarnya bacaan Al-Quran, malas untuk belajar tajwid. Apa hujah dia di hadapan Allah Azza wa Jalla? Beda halnya kalau memang sudah tua dan nggak mampu lagi, kita maklumi. Maka semangatlah dalam bulan Ramadan ini untuk banyak bacaan Al-Quran. Yang ketiga adalah menjaga sholat malamnya. Sholat malam di sini terkhususkan lagi untuk sholat taraweh. Jangan sampai selama Ramadan ini ada taraweh sekali aja pulang. Jangan sampai rugi betul. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang muttafaqun alaih, man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam selama bulan Ramadan, maka karena iman dan mengharap pahala, Allah akan ampuni dosa-dosa dia. Dan di antara yang paling ditekankan adalah salat tarawih. Walaupun qiyamul lail itu maksudnya adalah salat sunnah yang dilaksanakan dari mulai matahari terbit sampai fajar sebelum terbit. Semua salat sunnah yang dilakukan antara maghrib sampai subuh itu adalah qiyamul lail. Itu adalah qiyamul lail. Tapi yang paling ditekankan adalah salat tarawihnya. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dulu salat tarawih memang cuma 2 atau 3 hari saja. Tapi beliau ngasih tahu ilahnya, sebabnya apa? Karena beliau khawatir salat tarawih diwajibin buat umat beliau. Tapi setelah itu, para sahabat itu tetap salat tarawih. Ada yang sendiri-sendiri, ada yang berjamaah dan sebagainya. Sampai akhir nanti di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu digabungin lagi sama Umar melalui satu imam. Dan dari zamannya Umar, menurut riwayat Imam Malik dalam Muwatta'nya dari As-Sa'ib bin Zaid radhiyallahu anhu, Umar milih 2 orang untuk jadi imam. Yang pertama adalah Ubay bin Ka'ab dan yang kedua adalah Tamim Ad-Dari. Ubay mengimami kaum laki-laki dan Tamim Ad-Dari itu mengimami kaum wanita. Itu nunjukin bahwasanya mereka dulu tetap menjaga sholat tarawih secara berjamaah. Dan yang keempat, amalan yang ditekankan sekali adalah memperbanyak sedekah. Dan itu berdasarkan tuturan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Nabi SAW itu udah manusia paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau jadi dermawan banget ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarrisuhul Quran. Ketika Nabi SAW ketemu sama malaikat Jibril, fayakunu ajwadu min rihil mursalah atau kama qala. Maka Nabi SAW setiap selesai dari ketemu malaikat Jibril, beliau menjadi dermawan banget, bahkan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Maksud angin berhembus gimana? Anda tahu yang namanya angin ketika melewati permukiman, semua rumah kena angin itu atau enggak? Kena kan? Ini adalah gambaran kedermawanan beliau. Semuanya kena dampak dan kena efek baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi, sedekah untuk memberikan makanan orang berbuka atau orang sahur. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang hasan riwayat Imam At-Tirmidzi, man fattara sa'iman kana lahu ajruhu ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'an atau kama qala sallallahu. Buat orang yang memberikan bukaan buat orang yang sedang berpuasa, maka Allah akan memberikan pahala sempurna dari orang yang berpuasa itu buat orang yang ngasih makan, tanpa dikurangi sedikit pun. Dan para ulama tidak menyebutkan kadar minimalnya sama sekali. Kalau antum ngasih ke orang yang buka puasa segelas air minum aja, antum dapat pahala sempurna. Bahkan sebutir kurma, kita antum dapat pahala sempurnanya. Maka kita yang Allah berikan kelapangan harta, maupun hartanya pas-pasan, ya kalau mau sedekah tafadhal. Itu kemuliaan yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. Dan itu adalah 4 amalan yang disebutkan sama para ulama untuk kita jaga selama bulan Ramadan. Dan tentu saja sebenarnya secara umum amalan saleh yang lainnya ditekankan, tapi yang 4 ini harus dijaga dan ditekankan selama bulan Ramadan. Tapi mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Moga-moga 4 poin ini bermanfaat buat Anda pribadi dan juga antum semua. Yang benar semua datang dari Allah dan Rasulnya. Kesalahan itu dari Anda dan juga dari kekurangan ilmu Anda. Allah dan Rasulnya terlepas dari itu semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.